Selamat pagi, kita bertemu lagi di pertemuan ketiga. Mohon maaf karena pertemuan kali ini kita lakukan secara via Zoom, karena memang kita belum bisa bertatap muka. Nah, bagi kalian yang belum absen, silakan absen di Google Classroom. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam materi kita pada pertemuan kali ini, yaitu tentang proses tawar-menawar. Nah, kalian pasti sudah pernah nih namanya melakukan proses tawar-menawar, apalagi saat berbelanja. Nah, ini kebanyakan dilakukan oleh ibu-ibu ya, mayoritas ibu-ibu melakukan proses tawar-menawar saat berbelanja untuk mendapatkan harga yang murah. Nah, ada sebutan lain tentang tawar-menawar ini. Nah, adakah yang tahu apa itu sebutan lainnya? Ya, benar banget, yaitu negosiasi. Nah, negosiasi itu apa? Negosiasi sendiri itu adalah proses tawar-menawar antara kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan bersama. Nah, dalam negosiasi juga memiliki teks negosiasi yang memiliki ciri-ciri. Sebagai yang pertama itu merupakan dialog antara dua belah pihak. Nah, pastinya dalam negosiasi itu adanya dialog antara kedua belah pihak, antara pihak pembeli maupun pihak penjual. Nah, yang kedua adalah itu bisa terjadi secara lisan, yaitu saat kita berbelanja di pasar, kita melakukan negosiasi ataupun proses tawar-menawar tersebut. Nah, juga bisa dilakukan secara tertulis. Kemudian adalah bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan. Pastinya negosiasi itu dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Kalau misalnya tidak ada kesepakatan, maka tidak perlu dilakukan namanya negosiasi. Nah, kemudian ada merupakan suatu bentuk komunikasi aktif. Maksudnya apa? Maksudnya adalah itu merupakan interaksi nih antara penjual dengan pembeli dengan berkomunikasi, dan mereka yang melakukannya dengan aktif. Ada yang menjawab, kemudian ada juga yang bertanya, ada yang mengajukan, kemudian ada juga yang menawar. Kemudian bisa dilakukan secara bertemu, secara melalui telepon, atau bisa juga secara tertulis. Nah, kemudian ada biasanya mengarah pada keuntungan dua belah pihak. Kalau negosiasi tersebut dilakukan dan tidak ada namanya keuntungan antara kedua belah pihak ataupun ada keuntungan dari salah satu pihak, maka teks negosiasi tersebut bukanlah bisa disebut sebagai negosiasi yang baik dan benar. Karena apa? Karena negosiasi itu harus ada namanya keuntungan kedua belah pihak, maka mereka akan mencapai kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Selain ciri-ciri dalam teks negosiasi, ada juga namanya unsur-unsur pembangun teks negosiasi. Yang pertama ada partisipan. Pastinya harus ada partisipan antara kedua belah pihak atau partisipasi. Kalau misalnya salah satunya tidak ingin bernegosiasi, maka negosiasi tersebut tidak bisa dilakukan. Nah, yang kedua adanya perbedaan kepentingan. Nah, negosiasi itu kan untuk mencapai kesepakatan bersama. Nah, jadi sebelum kesepakatan bersama pastinya adanya pertentangan ataupun perbedaan nih kepentingan antara kedua belah pihak tersebut. Nah, kemudian ada pengajuan dan penawaran. Pastinya pengajuan itu dilakukan dan penawaran itu juga dilakukan dalam teks negosiasi. Kemudian ada kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Nah, negosiasi sendiri kan dibuat untuk mendapat sebuah kesepakatan bersama. Nah, jadi hasil negosiasi itu merupakan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Teks negosiasi juga memiliki struktur sama seperti teks-teks lainnya. Ada 4 struktur dalam teks negosiasi. Yang pertama ada orientasi. Nah, orientasi ini biasa disebut sebagai pembukaan dalam teks negosiasi. Contohnya seperti pembeli bertanya, berapa Pak harga 1 kilo mangga ini? Maka penjual akan menjawab, oh itu harganya 15.000 Bu sekilo. Nah, kemudian akan dilakukan pengajuan oleh pembeli seperti, kalau misalnya 10.000 sekilo boleh nggak Pak? Nah, nanti akan ada penawaran dari penjual. Oh, itu tidak bisa Bu, itu paling harga rendah 13.000 sekilo. Nanti akan ada namanya pengajuan lagi dari pembeli. 10.000 aja deh Pak. Kemudian ada penawaran lagi dari penjual. Oh, tidak bisa Bu, 13.000 itu adalah harga yang sudah murah. Nah, itu akan terus berlangsung sampai mereka mendapat kesepakatan atau persetujuan bersama. Nah, contohnya seperti persetujuan bersama, pembeli akan berkata, kalau misalnya 12.000 sekilo bagaimana Pak? Gitu. Penjual akan menjawab, baik, ya sudah Bu, ambil saja 12.000 sekilo untuk Ibu. Nah, itu namanya persetujuan dalam teks negosiasi. Nah, dalam teks negosiasi juga memiliki unsur kebahasaan. Unsur kebahasaannya apa saja? Yang pertama, menggunakan bahasa persuasif. Bahasa persuasif ini maksudnya apa? Bahasa yang menarik serta membujuk perhatian.
Nah, yang kedua adanya kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif ini berisi tentang pernyataan. Pernyataan apa? Pernyataan untuk memberikan informasi ataupun berita tentang sesuatu. Kemudian menggunakan konjuksi ataupun kata hubung dalam teks negosiasi tersebut. Contohnya seperti dan, yang, dan lain-lain. Kemudian menggunakan kalimat efektif. Nah, dalam teks negosiasi itu diharapkan tidak berbelit, yaitu harus padat, singkat, dan jelas. Kemudian juga berisi pasangan tuturan. Misalnya pasangan tuturan itu contohnya ketika ada orang mengucap salam, kita harus membalas salam. Ketika dia bertanya, kita harus bertanya atau menjawab ataupun tidak menjawab. Kemudian kita ketika meminta tolong, kita memenuhinya ataupun kita menolak minta tolongnya itu tersebut. Nah, kemudian bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Maksudnya apa? Maksudnya ketika nih kita beli sate gitu kan. Bu, saya mau sate dong 10 bungkus, tolong ya bungkuskan cabenya dipisah. Nah, itu kan memerintah. Terus ibu yang tukang sate itu menyetujui perintahnya. Oh ya, baik Bu, tunggu sebentar ya. Nah, seperti itu. Kemudian menggunakan promina. Promina itu apa? Promina itu adalah kata ganti. Nah, jenis kata yang diganti adalah nomina atau prasa nomina. Contohnya nih, saya, kami, Anda. Contoh kalimatnya, silakan Anda pilih warnanya. Nah, kemudian yang terakhir ada menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung, ciri kalimat langsung itu adalah adanya tanda petik antara kalimat, di awal kalimat sampai akhir kalimat. Nah, kemudian ada kata sapaan. Kata sapaan seperti Anda, Nyonya, Ibu, Bapak. Nah, itu tidak memanggil nama, tapi memanggil dengan kata sapaan. Nah, itulah materi kita pada pertemuan kali ini. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu kalian harus membuat contoh teks negosiasi dan kalian harus menentukan bagian orientasi, penawaran, pengajuan, dan persetujuan pada teks negosiasi tersebut. Kemudian kalian kumpulkan pada hari Senin. Baiklah, karena jam kita sudah berakhir, maka kita juga akan mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga kita bisa bertemu dengan tatap muka dan selamat pagi untuk semuanya.